Di siang hari ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada siapa Mbak? Mbak Naila. Yang kedua ada Rika. Saya mau kenalan dulu nih, Mbak Naila sendiri asalnya dari mana ya? Saya asal dari Brebes. Mbak Rika sendiri. Dari Batam. Jadi di sini saya mau bincang-bincang sedikit aja tentang materi moderasi beragama di era digital sekarang ya. Ya, Yang kalian tahu aja sih, saya mau tahu aja. Pertanyaan saya yang pertama ada bagaimana perkembangan teknologi digital memengaruhi cara umat beragama untuk mempraktekkan keimanannya? Bisa dijawab sama Mbak siapa dulu? mungkin Mbak Rika. Menurut saya ya, dari akses informasi, umat beragama kini dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi dengan internet, terutama ya. Ya, begitu. Kalau juga menurut saya itu ada ibadah online, munculnya ibadah virtual dan live streaming kegiatan keagamaan. Apalagi Mbak Naila sama Mbak Rika sendiri kalau melihat tentang materi agama itu biasanya di aplikasi apa, kayak contohnya aplikasinya? kalau saya sendiri sih paling YouTube ya, kayak ataupun ya rilis-rilis IG gitu kan, paling banyak banget sih ya kayak ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang terkenal. Seringnya nonton Ustadz siapa nih? Ustadz Hanin Ataki. Wih, Masya Allah. Ya Allah, Mbak Rika sendiri sukanya lihat di aplikasi apa? Kalau saya kan lebih suka YouTube, sama. Tapi lebih kayak TikTok, terus juga kayak baca-baca kayak jurnal. Terus kayak kan saya kan NU ya gitu. Jadinya kayak baca ke buku NU lah. Ya, soalnya kalau di YouTube itu kan itu videonya panjang sih, jadinya pembahasannya pasti panjang juga, jadinya bisa memahamkan banget. Berarti digital ini sangat bermanfaat banget ya untuk modern ini. Iya, Nggak harus kita tanya langsung ke yang bersangkutan, terus yang paham agama banget. Yang kedua, saya mau tahu dong tantangan apa sih yang dalam melaksanakan moderasi beragama di era digitalnya. Jadi tantangan yang besar itu apa aja? Bisa mungkin dijawab menurut sih. Mbak Rika mau Jawab Mbak siapa nih? Mbak Rika dulu. Oke. Kan menurut saya ya, kalau contohnya di media sosial terutama online itu kayak penyebaran informasinya itu tidak terverifikasi kayak. Terus dengan banyaknya konten yang beredar, sulit membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, kayak keakuratan konten yang diterima. Berarti kita itu jangan langsung percaya ya, harus diteliti dulu tentang kayak maksudnya moderasi itu kayak gini, jangan langsung percaya lah intinya. Kalau menurut saya sendiri itu ya, dalam polarisasi sosial, diskusi yang tidak sehat di media sosial dapat memperburuk perpecahan antar kelompok agama, menciptakan ketegangan konflik. Karena kita kalau buat konten itu kadang tidak disaring dulu apa ya, kan mengandung sara ataupun yang mengandung konflik-konflik gitu sih, jadinya kan kita apa ya, tidak bisa itu mencerna dengan baik, malah jadinya timbulnya fitnah gitu. Berarti kalau kita komentar itu juga dijaga ya, sopan santunnya, Iya. jangan asal ceplos-ceplos doang. Dan juga alirannya sih informasinya, kan kayak informasi juga biar tahu kayak dari tempat mana, terus beliau lihat informasinya yang disebarkan dari apa gitu. Berarti jangan ngarang cerita aja. Ya, pertanyaan dari saya itu, bagaimana peran media sosial dalam menyampaikan pesan moral moderasi beragamanya sendiri? Menurut saya kayak media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang mendukung toleransi dan moderasi, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sikap toleransi, inklusif, dan lain-lain lah. Terus juga media sosial itu sebagai platform untuk edukasi masyarakat. Mbak Naila mau menambahnya atau enggak? Iya, boleh. Kalau menurut saya itu dapat menjadi kampanye kesadaran ya, karena organisasi keagamaan dan individu itu dapat meluncurkan kampanye-kampanye kesadaran
agar kita dapat mempromosikan pesan-pesan moderasi bagi kita dalam mengatasi ekstremisme. Berarti perannya itu nggak cuma kita dapat ilmunya ya, juga kita itu diedukasi caranya itu gimana, toleransi dan sebagainya. Ya, selanjutnya pertanyaannya, adakah perbedaan dalam penerapan moderasi beragama di beberapa negara di era digital ini? Kalau menurut saya itu dari regulasi pemerintah ya, karena pasti dari pemerintah sendiri ada yang mendukung dari moderasi beragama ataupun ada yang tidak mendukung, soalnya kan kebijakan pemerintah itu berbeda-beda ya, menurut saya gitu. Pendapat Mbak Rika sendiri? Kayak contohnya konteks budaya dan sosialnya ya, setiap negara memiliki konteks budaya budaya dan sosial yang berbeda yang mempengaruhi cara moderasi. Contohnya aja setiap negara tahulah desa lah beda antara satu desa dengan desa yang lain, itu beda. Kayak contohnya sedekah bumi, di desa saya kayak ada wayang gitu, apakah di desa lain juga gitu? Iya. Ya, di desa saya juga masih menerapkan seperti itu sih. Mungkin maksudnya berbeda desa yang jauh. Iya, tapi kayak contohnya kan wayang juga kayak ada tradisi lain kan sebelum wayang. Kayak kalau contohnya wayang itu kayak kita buat senang-senangnya aja. Terus kayak sebelumnya kayak ada acara apa, kalau aku kan kayak ada kayak tahlilan gitulah. Desa kalian juga ada? Ada. Pertanyaan yang terakhir dari saya, bagaimana saran kalian bagi generasi muda atau Gen Z ini yang ingin aktif dalam mempromosikan moderasi beragama melalui platform digital ini? Ya kan? Mau siapa dulu nih? Oh ya, beda kalau mau aku, yaitu bisa dengan meningkatkan literasi digital ya. Kan memahami cara menggunakan media sosial itu sangat penting, jadi harus dalam kita menggunakan media sosial itu harus efektif lah ibaratnya, yang dan kritis, sangat penting untuk menyebarkan pesan yang positif dan baik lah. Berarti kita itu harus rajin-rajin membaca sama lihat-lihat konten yang bermanfaat ya, kayak di YouTube ataupun media sosial lainnya. Mbak Rika mau menambahi atau tidak? Kalau contohnya saya tuh kayak lebih ke bergabung dengan komunitas, kayak terlibat dalam komunitas online yang mendukung moderasi beragama. Contohnya kayak dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan, kreatif dalam menyampaikan pesan, kayak gunakan berbagai informasi konten dengan format yang lebih bagus. Terus juga seperti video, infografis, dan menyampaikan pesan moderasi dengan cara yang baik. Dan masuk kayak moderasi kayak contohnya kita kayak ada ajarannya kayak gitu. Menerapkannya langsung kok. Berarti intinya itu moderasi beragama di era digital ini ya, kita bisa lihat dari beberapa aplikasi sekarang ya. Terus tapi kayak gimana ya, jangan asal plus kalau mau komentar di media sosial. Terus harus kalau menerima informasi harus dicek dulu, jangan langsung disebarluaskan kan takutnya hoax. Mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih buat narasumber Mbak Nayla sama Mbak Rika. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.